Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di segmen Bento Review kali ini kita akan membahas tentang komik yang paling dinanti-nantikan di awal 2024 ini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Naruto Bind Up Edition Volume 1 Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana sih kualitas cetakan dari cetak ulang kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Naruto Bind Up Edition Volume 1. Untuk cover depannya seperti ini, ada gambar Naruto yang sama seperti versi lama ya. Terus ada logo Naruto, Masashi Kishimoto Bind Up Edition Volume 1. Dan di backgroundnya ini warna oranye ya, kalau yang dulu warna putih. Untuk spine-nya seperti ini. Ini mirip dengan komik-komik Viz Media ya teman-teman, ini keren banget. Oke, untuk bagian belakang ada sinopsis yang merupakan gabungan antara volume 1 dan juga volume 2 sih kalau nggak salah ya. Untuk harganya sendiri 99.000 di Pulau Jawa, ini lumayan mahal, tapi seperti biasa untuk diskon 20%, link tokonya sudah aku taruh di deskripsi ataupun komentar ya teman-teman. Itu lumayan banget, kalian bisa cek di sana. Nah, untuk Naruto Bind Up Edition ini resmi terbit tanggal 3 Januari 2024 dan pada tanggal 27 Desember 2023 sampai 3 Januari 2024 itu Alex Media Komputindo mengadakan special offer berupa bonus stiker setiap pembelian di tanggal tersebut ya. Tapi aku nggak ikut beli karena ini harganya lumayan mahal, jadi nyari yang harga paling murah teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah cover dan tanggal terbit. Nah, untuk yang volume 1 ini aku kebetulan punya yang versi Indonesia reguler dan juga versi Jepang nih teman-teman. Jadi mari kita bandingkan sedikit ya. Oke, kita mulai dari segi cover. Nah, untuk yang versi Indonesia ini sama dengan yang versi Jepang, jadi kita pakai yang versi Indonesia saja. Untuk cover depannya seperti ini, gambarnya sih sama, cuma beda di gambar ataupun warna backgroundnya yang lumayan mencolok ya. Yang lama putih, yang baru jadi oranye. Terus gambar karakternya juga warnanya sedikit berbeda, yang lama ini terlalu pekat. Sedangkan yang versi yang baru ini dia lebih lembut dan lebih tajam ya kualitas gambarnya. Jadi lebih bagus. Kemudian di logonya juga berbeda, yang versi baru ini nggak ada Uzumaki-nya alias spiral seperti ini ya. Ini nggak tahu kenapa diubah sama Alex Media, padahal lebih bagus yang versi lama ya teman-teman. Terus ini juga ada judulnya Naruto Uzumaki, sedangkan yang versi baru dia nggak ada. Dan nggak ada juga logo Alex Media Komputindo ya teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah cover depan, spine-nya seperti ini sudah jelas beda banget lah ya, jauh. Untuk bagian belakang juga berbeda, ini sama-sama ada sinopsis. Untuk yang volume 1 ini dia sedikit berbeda ya kata-katanya, tapi intinya sih sama, cuma ya beda lah ya sedikit. Untuk gambarnya ini diambil dari kata pengantar Masashi Kishimoto Sensei yang nantinya akan berada di jaket cover bagian dalam yang versi baru ini ya teman-teman. Nah, untuk masalah jenis covernya juga beda. Yang versi lama ini dia full doff, sedangkan yang versi baru dia ada UV spot di bagian Naruto, Masashi Kishimoto Bind Up, dan juga di bagian spine ya teman-teman. Ini jadi adalah gabungan antara versi Indonesia dan versi Jepang masalah covernya ya teman-teman, yaitu ada UV spot karena versi Jepang ini dia full glossy teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah covernya. Selanjutnya soal ukuran. Nah, untuk yang versi Bind Up ini adalah 13 x 18 cm, sedangkan yang versi reguler itu 11,4 x 17,2 cm. Jadi kalau dibandingkan seperti ini kalah tinggi, kalah lebar ya teman-teman. Nah, sedangkan yang versi Jepang ukurannya adalah 11,2 dikali 17,7 cm. Jadi kalau dibandingkan seperti ini tingginya nggak terlalu beda sih ya. Nggak terlalu beda, sedangkan lebarnya jauh juga ya teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah ukuran. Sekarang masalah ketebalan. Untuk yang versi dibandingkan versi yang reguler ini karena dua volume jadi satu, kita pakai dua volume juga ya teman-teman. Untuk ketebalannya seperti ini nggak sampai 2 kali lipatnya ini ya. Paling 3 volume jadi satu sih.
atau kurang malah ya, nggak sampai 3 volume tebelnya yang bind up ini. Sedangkan untuk versi Jepangnya ini kayaknya sih lebih tebel yang versi Jepang teman-teman. Oke, ya lebih tebel yang versi Jepang, jadi ini nggak sampai 2 kali lipat yang versi Jepang ya teman-teman. Bukan 2 kali lipat sih, maksudnya nggak 2 volume Jepang teman-teman, lebih tipis ya. Nggak tahu juga ini kenapa lebih tipis. Oke, itu untuk masalah ukuran dan ketebalannya ya teman-teman, dibandingkan yang versi Jepang dan versi Indonesia reguler. Oke, sekarang kita kembali fokus untuk membahas yang versi bind up edition ini ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, kalau Naruto bind up edition ini dia pakai jaket cover ya teman-teman. Mari kita buka jaket covernya. Oke, nah di sini dia ada kata pengantar dari Masashi Kishimoto Sensei. Yang versi reguler tadi nggak ada ya teman-teman, cuma ada gambarnya saja. Ini lumayan panjang, kalau kalian mau baca silahkan di pause. Oke, sedangkan di sisi sebelahnya lagi ada logo Konoha dan juga Naruto ya, ini keren banget sih. Oke, nah untuk jaketnya sendiri kalian bisa lihat di belakangnya ini ada panel komik yang dimasukkan ke sini ya teman-teman. Ini keren banget kalau dibentangkan, bener-bener keren, tapi nggak terlalu kelihatan di kamera ya. Yang ini loh, ini adalah saat panel komik saat Naruto pertama kali kembali ke desa Konoha setelah dia latihan bersama Jiraiya ya. Ini setelah time skip itu. Ini yang versi Jepang sama Indonesia reguler nggak ada sih teman-teman. Ini keren banget sih. Oke, jadi untuk masalah jaket covernya, dan untuk cover dalamnya seperti ini, dia itu ngambil dari Naruto reguler volume 2 ya teman-teman. Ini bahannya glossy tapi nggak yang licin teman-teman, agak kasar sedikit, bukan yang licin gitu. Untuk spine-nya sini ada gambar Sasuke, yang lainnya sama, dan bagian belakang juga sama ya, sama dengan yang jaket. Ada sinopsis juga. Oke, nah ini aku kurang suka kalau pakai jaket ya, selain ribet jaketnya harus dibuka, kalau di bagian dalamnya itu kadang-kadang sering ada lecet kayak gini teman-teman, itu aku kurang suka. Makanya untuk yang versi jaket luarnya bagus tapi dalamnya agak berdamage, walaupun sedikit agak mengganggu sih. Oke, itu dia untuk masalah cover dan juga jaket ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Oke, kita lanjut ke bagian isi. Di halaman pertama itu ada 1 lembar halaman berwarna yang berisi ilustrasi cover volume 1 dan cover volume 2 ya teman-teman. Ini lumayan lah ya, ada 1 lembar halaman berwarna, walaupun sebenarnya kurang menarik karena sudah ada di cover volume 1 dan volume 2. Oke, kemudian masalah isi. Daftar isinya dia langsung digabung menjadi satu gitu ya teman-teman. Terdiri dari 17 chapter langsung, dimulai dari sejarah Naruto sampai ke cerita waktu Naruto dan Sasuke Sakura disuruh latihan untuk memanjat pohon saat mereka berada dalam tugas mengantarkan Tazuna ke negeri ombak ya. Ini setelah mereka melawan Zabuza untuk yang pertama kali ya. Ini terakhirnya di sini, nanti Naruto bakal ketemu si Haku di volume selanjutnya sih kalau nggak salah ya. Oke, itu dia untuk masalah ceritanya ya. Batas ceritanya di sini. Nah, untuk peralihan dari volume 1 ke volume 2 gitu nggak ada yang spesial sih ya. Mengalir gitu saja, nggak ada yang menandakan kalau ini adalah batas dari volume 1 dan volume 2. Dia langsung masuk ke ceritanya langsung teman-teman. Nggak ada yang spesial gitu ya. Oke, itu dia masalah isi ceritanya ya. Selanjutnya dari segi kertas, ini dia sudah pakai book paper ya teman-teman, jadi tebal. Book paper standar untuk komik premium zaman sekarang ya, jadi sudah bagus. Nah, untuk gambarnya sendiri ini sudah pasti ada peningkatan ya, dia lebih jernih, lebih jelas dan lebih tajam dibandingkan yang versi reguler. Nah, kalau masalah sensor itu tetap
tetap ada ya, yaitu pada bagian jurus Oiroke-nya Naruto. Itu sensornya sih sama seperti yang versi reguler ya. Kalau diteliti sih ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi kalau dilihat secara sekilas pun itu sama saja ya sensornya. Terus dari segi sound effect juga ya seperti yang dijanjikan, yaitu untuk sound effect Jepangnya dia tidak dihilangkan ya. Jadi lebih keren dan lebih rame pastinya. Ini keren banget sih ya untuk masalah gambar, nggak ada komplain. Oke, kemudian masalah margin. Nah, untuk masalah margin sendiri ini nggak ada yang masalah sih ya, karena dia kan lebar ya, jadi nggak yang terlalu kemakan jilidan. Dan yang paling penting, karena ini lebar, jadi gambarnya itu nggak kepotong teman-teman. Contohnya adalah di bagian color spread ini. Untuk yang versi baru, kalian bisa lihat sayap burung yang dinaiki Sasuke itu bagian kirinya nggak kepotong, dan bagian kodok yang sebelah kanan juga nggak kepotong mukanya ya teman-teman. Jadi dia lebih puas untuk dinikmati gambarnya teman-teman. Jadi ini keren banget sih ya. Itu lebih puas kalau dibuka gini. Gambarnya juga lebih jelas kan. Tuh lebih puas pokoknya ya. Lebih keren lah. Next, dari segi terjemahan. Nah, untuk terjemahan sendiri ini aku cocokin cuma yang dari chapter 1 ya. Yang aku cocokin yang versi baru dan lama, dan itu mayoritas ataupun secara keseluruhan sama ya terjemahannya. Cuma ada dua aku nemu yang agak sedikit berbeda. Ini perbedaannya nggak terlalu penting sih ya. Salah satunya yang ini, yang pertama, di versi yang lama itu terjemahannya kamu kan tahu para Hokage itu orang seperti apa. Sedangkan di versi yang baru itu tulisannya terjemahannya kamu tahu para Hokage itu orang seperti apa kan. Nah jadi bedanya itu cuma di penekanan kalimatnya aja ya. Nggak ada yang terlalu jauh gitu. Nah yang kedua itu ini ya. Ini konteksnya waktu Naruto nyolong gulungan dari rumah Hokage. Di situ para warga minta Naruto dihukum ya. Yang lama itu terjemahannya adalah benar, sedangkan yang baru terjemahannya adalah ya. Ini tapi aku lebih suka yang terjemahan versi lama sih ya kalau masalah yang ini, yang kedua ini. Terus kalau di yang lainnya itu terjemahannya sama saja sih ya. Kemudian masalah sound effect itu agak berbeda posisinya ya, karena yang versi baru ini dia pakai sound effect Jepangnya nggak dihapus, jadi posisinya berbeda dengan yang sound effect versi lama gitu teman-teman ya. Untuk terjemahan secara keseluruhan sama saja ya, karena yang versi lama itu juga sudah bagus, nggak ada yang perlu dirubah lagi secara drastis ya. Kemudian dari segi font juga untuk yang versi baru ini dia lebih bervariasi ya. Kalian bisa lihat ini beda ya. Untuk dari segi jurus juga beda fontnya. Sedangkan yang lama itu jurus untuk fontnya itu sama semua teman-teman. Jadi yang untuk yang versi baru ini lebih bagus karena lebih bervariasi. Oke. Jadi kesimpulannya, apakah untuk versi Bind Up Edition ini worth it untuk dibeli? Jawabannya adalah worth it banget ya, terutama buat kalian yang belum punya versi reguler, karena untuk cetakan yang ini tuh bagus banget. Ukurannya besar, kertasnya book paper, dan gambarnya tajam juga jelas. Nah untuk harganya sendiri juga sepadan sih dengan isinya ya, karena ada halaman berwarna 1 lembar lumayan. Karena untuk versi premium sekarang, contohnya ada Detective Conan ya yang pakai jaket juga, itu harganya 50.000 dengan ukuran yang kecil dan nggak ada halaman berwarna teman-teman. Jadi untuk Naruto ini sepadan harganya, kalau satuan juga pasti bakal dijual 50.000 ya, karena pakai jaket ukuran besar lagi kan lebih bagus ya. Jadi itu ya jawabannya teman-teman, worth it banget buat dibeli. Oke lah, itu dia review komik Naruto Bind Up Edition volume 1 kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang cukup penting dari review kali ini. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.